Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah, yaitu tentang santet yang menyerang warga desa ya teman-teman. Dan kali ini merupakan teror santet yang menyerang usaha para warga desa yang mengakibatkan warga desanya itu sakit-sakitan dan mungkin usahanya akan menjadi bangkrut. Nah, daripada penasaran bagaimana kisah santet ini yang menyerang warga desa ini, nah mari kita langsung saja simak ceritanya berikut ini. Raja dan juga Siva tiba di kantor tempat mereka bekerja malam itu. Tepat pada pukul 9, Mika, Hani, dan Roshid yang telah tiba lebih awal di sana menatap ke arah mereka berdua sambil tersenyum-senyum. "Assalamualaikum semuanya," sapa Siva seperti biasanya. "Waalaikumsalam Sif," jawab semua orang dengan kompak. Rashid langsung membagi berkas ke tangan Raja dan Siva agar mereka segera bisa mempelajari laporan mengenai kasus tidak wajar yang masuk malam itu. "Kok kamu bisa datang sama-sama Raja, Sif? Janjian ya?" goda Hani. "Enggak janjian kok. Aku ketemu sama Raja di sana di acara pertunangannya Gani dan juga Rere. Jadi pas Raja dihubungi sama Tari, kita langsung on the way ke sini sama-sama," jawab Siva sesantai biasanya. Hani, Roshid, dan juga Mika pun mendadak saling menatap satu sama lain. Raja sendiri yang pada saat itu masih berstatus sebagai partner kerja baru, dan bagi yang lain menatap ke arah Siva dan juga berusaha mencari tahu bagaimana perasaan Siva sebenarnya saat itu. Ia mengenal Siva selama ini hanya sekilas saja. Itu pun karena Siva adalah kekasih dari Gani yang notabene adalah temannya sendiri. Baru kali ini ia benar-benar bisa ada di dekat Siva. Maka dari itu, ia mendadak penasaran dengan sosok Siva yang tampak selalu santai di matanya. "Kamu datang ke acara pertunangan itu?" tanya Roshid, tampak sangat bersimpati pada Siva. "Iya dong, aku harus tetap datang, ya karena yang pertunangan adalah sepupuku, yaitu Rere. Terserah soal story perselingkuhan yang dia lakukan dengan Gani di belakangku selama 6 bulan terakhir itu. Aku harus tetap menghormati kedua orang tuanya, karena mamanya Rere adalah adik kandung ayahku. Jadi aku tetap harus hadir di sana sebagai bagian dari keluarga," jawab Siva seraya tersenyum. "Lagi pula pertunangan mereka kan akhirnya batal setelah acara berjalan hampir pada puncaknya," ujar Raja. "Pihak keluarga Gani akhirnya membatalkan pertunangan itu dan kemudian mengumumkannya dengan sangat marah di hadapan semua orang." "Hah? Batal? Kok bisa batal, Ja? Memangnya ada apa?" Mika kini menatap ke arah Raja. Raja melirik sekilas ke arah Siva dan ingin tahu bagaimana reaksi wanita itu. Namun saat itu, yang Raja dapatkan justru hanyalah Siva yang sedang serius membaca berkas yang tadi diserahkan oleh Roshid. "Ibuku mengenal siapa Rere, karena dia adalah salah satu pasien di rumah sakitnya. Ibuku kaget karena Gani bukan bertunangan dengan Siva, tapi justru dengan Rere. Ternyata sedang mengandung anak laki-laki lain yang bukan Gani." Saat orang tuanya Gani tahu, mereka akhirnya membatalkan pertunangan itu. Entah bagaimana nasib Rere sekarang. Karena ya sudah banyak orang yang tahu kalau ternyata kelakuannya selama ini di luar sana itu tidak benar, jelas Raja. "Astagfirullahaladzim, ada saja kelakuannya Rere. Sudah kerjaannya itu setiap hari menyindir Siva terus, iri sama kehidupannya Siva, sengaja selingkuh sama Gani untuk membuat mental Siva hancur. Sekarang malah hamil anak laki-laki lain, tapi ingin Gani yang bertanggung jawab. Nggak beres memang hidupnya." Mika tampak meringis secara terbuka. "Sudahlah, jangan dibicarakan terus. Itu kan pilihannya Gani sendiri. Dia lebih memilih meninggalkan Siva yang enggak pernah berbuat macam-macam di luar sana, dan lebih meraih Rere yang ternyata sudah bekas dipakai laki-laki lain. Ya begitulah contoh kebodohan. Perlian dibuang, batu kerikil disimpan," sahut Hani. Tari kemudian masuk ke ruangan rapat itu tidak lama kemudian sambil memegang berkas yang sama dengan yang tadi dibagikan oleh Roshid. "Patagor, ayo sini cepat," panggil Tari. "Meong," sahut kucing Persia Big Nose berwarna abu-abu cerah bernama Patagor.
Raja kini terlihat kaget saat tahu kalau yang disebut Batagor oleh Tari adalah seekor kucing. Siva bisa melihat ekspresi kaget itu di wajah Raja, namun tidak mengatakan apa-apa dan hanya berusaha menahan senyumannya. Raja saat ini duduk di kursi meja kerjanya yang berhadapan dengan meja kerja Siva. Hal itu jelas membuat Raja bisa melihat Siva dengan jelas dan begitu pula sebaliknya. Oke semuanya, berkas berisi laporan yang masuk dari kepolisian di daerah Jawa Timur sudah ada di tangan kalian. Bapak Heru, yang tidak lain adalah Kapolda Jawa Timur, menelepon pukul setengah 8 malam tadi itu. Karena mendadak banyak korban sakit berjatuhan di satu desa akibat sesuatu yang tidak bisa ditemukan penyebabnya. Ingat nama desa Markran ya teman-teman, dan untuk privasi dan juga keamanan bersama juga. Dan kita diminta untuk menangani hal ini secara langsung oleh Bapak Heru. Karena saat ini sudah ada 2 korban yang meninggal dunia, jelas Tari. Semua orang langsung menggarisbawahi 2 nama korban yang meninggal dunia. Aku harap Siva benar-benar sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan bermunculan di sana. Raja akan menjadi partner kamu yang paling dekat saat menangani kasus tidak masuk akal ini. Sementara Roshid akan pergi bersama Hani untuk mencari beberapa keterangan dari keluarga-keluarga korban. Dan aku bersama Mika akan mencoba menemui kepala desa di desa yang kita tuju bersama Pak Heru. Jika semuanya sudah jelas, mari kita persiapkan diri untuk segera ke bandara. Jadwal penerbangan kita tercatat pada pukul setengah 11 malam ini. Tadi pun kemudian segera mengakhiri rapat malam itu dan keluar dari sana bersama Batagor, yaitu kucingnya. Rashid segera berdiskusi bersama Hani, sementara Mika kini keluar dari ruangan untuk menyusul Tari. Raja menatap ke arah Siva dan berharap mendapatkan arahan dari partner barunya tersebut. Siva memberi tanda pada Raja untuk ikut dengannya. Raja pun segera meraih tas miliknya dan berjalan keluar ruangan bersama Siva seperti tadi. Kamu sudah biasa menghadapi hal-hal yang aneh-aneh? Tanya Siva. Aku seorang indigo. Sudah jelas hampir setiap saat aku melihat yang aneh-aneh, jawab Raja. Alhamdulillah kalau begitu, berarti kamu tidak perlu pingsan saat bekerja di lapangan bersamaku. Partnerku yang sebelumnya terpaksa diberhentikan oleh Tari karena sering sekali pingsan ketika bekerja bersama aku di lapangan. Jadi aku harap kamu bisa membantuku dan tidak membuatku kehilangan konsentrasi saat bekerja, jelas Siva, seraya menepuk-nepuk bahu kanan Raja. Kamu juga indigo? Raja ingin tahu. Iya, tapi tugasku lebih daripada sekedar melihat yang aneh-aneh, jawab Siva. Lebih bagaimana? Kamu bisa jelaskan? Siva membuka pintu mobil kantor dan menyuruh Raja masuk ke dalam. Yang lainnya segera menyusul setelah memastikan semua barang bawaan mereka sudah lengkap. Kamu akan lihat sendiri saat kita berada di lapangan nanti. Aku gak bisa jelaskan sekarang, karena selama ini aku memang tidak bisa menjelaskan tentang pekerjaanku, ujar Siva. Raja mengernyitkan keningnya selama beberapa saat. Kamu membuatku bingung, ungkapnya dengan jujur. Iya aku tahu, maaf ya. Tolong agak bersabar terhadapku, karena aku benar-benar gak bisa menjabarkan tentang pekerjaanku sama kamu. Tapi aku janji insya Allah kamu akan paham setelah ya kita bekerja bersama di lapangan. Raja pun terdiam saat mendengar Siva menjanjikan sesuatu hal padanya. Kita kan baru dekat selama beberapa menit dan kamu sudah menjanjikan sesuatu padaku. Ya bukankah seharusnya kamu tidak perlu ambil pusing atas apa yang aku ungkapkan? Batin Raja yang dipenuhi banyak pertanyaan. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda di Surabaya memakan waktu selama 1,5 jam. Penerbangan kali itu mereka lewati dengan lancar tanpa ada kendala penundaan penerbangan ataupun turbulensi ketika pesawat sedang mengudara. Setelah pesawat mendarat, Siva segera membuka seat belt yang dikenakannya, lalu membuka tempat penyimpanan untuk mengambil tas miliknya serta tas milik Raja. Raja terdiam selama beberapa saat ketika menerima tas miliknya yang disodorkan oleh Siva saat itu. Seharusnya aku yang ambilin tas untuk kamu dari tempat penyimpanan itu. Kenapa jadi malah kamu yang mengambilkan aku tas? Tanya Raja.
Siva pun tersenyum. Ja, aku ini kan partner kerja kamu. Aku ada di samping kamu bukan buat bikin kamu susah, tapi untuk meringankan pekerjaan kamu. Jadi siapapun yang duduknya di pinggir, jelas pasti akan menjadi yang pertama ambil tas di tempat penyimpanan. Jelas Siva. Sudah, jangan dipermasalahkan lagi, ayo cepat kita berbaris agar bisa cepat turun. Raja pun kemudian mengangguk dan menerima saja penjelasan yang Siva berikan. Meskipun saat itu ia sebenarnya tetap keberatan dengan apa yang Siva lakukan untuknya. Sejak kecil Raja selalu diajarkan oleh ibunya untuk bersikap baik dan mendahulukan kepentingan wanita pada setiap kesempatan. Namun jika wanita yang dihadapi oleh Raja adalah seseorang yang memiliki sifat mandiri seperti Siva, entah bagaimana caranya bagi Raja untuk menjalankan kebiasaan yang selalu diajarkan oleh ibunya. Tari mengumpulkan mereka di tempat kedatangan di depan Bandara Juanda. Pak Heru tampak sudah menunggu mereka saat itu dan siap mengantar mereka ke penginapan sebelum mulai bekerja beberapa jam ke depan. Tari terus saja menggendong Batagor yang baru saja dikeluarkan dari bagasi pesawat. Batagor tampaknya senang sekali karena Tari tidak pernah lupa membawanya ketika bekerja. Tari kemana-mana selalu bawa Batagor ya? Tanya Raja kepada Mika. Iya, Batagor adalah belahan jiwanya Tari, jadi tinggal, jawab Mika. Hah, belahan jiwa? Heran Raja. Hani dan juga pun terkikik geli saat mendengar tanggapan Raja. Sementara Roshid, dia hanya bisa tersenyum-senyum dalam batinnya ataupun dalam diamnya. Jangan sering-sering percaya dengan apa yang Mika katakan, Ja. Nanti kamu bisa tersesat kalau mendengarkan ucapannya, saran Hani. Mika bercanda kok, Ja. Batagor selalu dibawa kemana-mana sama Tari karena dia nggak bisa dititip sama orang lain. Batagor cuma mau nurut sama Tari doang. Dia nggak mau makan kalau bukan Tari yang kasih makan, jelas Siva. Ya Allah, kirain Batagor benar-benar belahan jiwanya Tari. Baru aku mau tanya, kalau belahan jiwa Tari adalah kucing, terus belahan jiwaku apa dong kira-kira? Ungkap Raja sambil mengusap-usap dadanya. Mungkin kodok, iguana, atau Mika. Jangan jahilin Raja deh, tegur Hani sambil bersiap ingin menyabit Mika dengan sepatunya. Mika segera berlari dan juga meminta perlindungan pada Roshid. Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat kelakuan Mika dan Hani. Sementara Siva sudah tertawa tanpa berusaha menahan diri. Mereka kembali naik ke mobil yang sudah disediakan oleh Heru. Perjalanan berlanjut menuju ke penginapan yang cukup dekat dengan Desa Gebang, tempat terjadinya kasus aneh yang menimpa beberapa keluarga. 2 orang yang meninggal dunia secara tidak wajar itu sudah dimakamkan sore tadi. Mereka berasal dari 2 keluarga yang berbeda, sehingga malam ini kemungkinan kedua keluarga itu sama sekali tidak bisa tidur akibat takut akan menjadi korban selanjutnya. Jelas Heru yang malam itu menjemput mereka didampingi oleh sopirnya. Bolehkah beberapa di antara kami melihat situasi Desa Gebang malam itu juga, Pak Heru? Hanya 2 orang saja, tidak lebih, pinta Siva. Raja menoleh ke arah Siva karena merasa tahu bahwa dirinya lah yang akan diajak untuk melihat situasi Desa Gebang malam itu. Hanya saja Raja belum tahu apa tujuan dari pengamat pertama yang ingin dilakukan oleh Siva. Iya, tentu saja boleh, nanti kalian akan saya temani secara langsung untuk melihat keadaan Desa Gebang, jawab Heru. Mobil yang dikemudikan oleh sopir pribadi Heruki tiba di depan sebuah penginapan. Barang-barang bawaan mereka diturunkan dari mobil agar bisa dibawa ke kamar yang sudah ditetapkan sebagai tempat mereka menginap. Tas kalian biar kami yang bawa, ujar Roshid kepada Raja dan Siva. Iya, pergilah bersama Pak Heru. Lalu setelah kembali jangan lupa ya untuk beritahu kami tentang situasi di Desa Gebang, pinta Tari. Oke, kalau begitu aku dan juga Raja akan langsung pergi sekarang juga, saud Siva yang kemudian memberi tanda pada Raja untuk mengikuti langkahnya. Raja pun segera mengikuti Siva yang kini akan kembali masuk ke mobil milik Heru. Di dalam mobil itu hanya ada sopirnya, sementara Heru masih berada di luar dan bicara dengan Tari. Oh alah,
Tak pikir yang mau ikut ke desa Gebang hanya yang wanita saja, ujar sopir tersebut. Siva langsung menatap tajam sopir tersebut dari arah belakang. Sementara Raja tampak tidak suka dengan cara bicara si sopir itu. Memangnya kenapa kalau bukan wanita semua yang ikut? Ada masalah? Tanya Raja dengan nada lebih tinggi. Pak Heru tahu tentang kelakuan dan juga cara bicara Anda yang seperti barusan itu. Sudah biasa ya, jelalatan terhadap wanita, tambah Siva. Alah, kalian itu pendatang, jadi jangan macam-macam. Jangan coba-coba bicara sama Pak Heru. Cuma begitu saja kok tersinggung. Suka-suka saya toh. Kalau mau jelalatan sama perempuan, jawab si sopir. Heru pun kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian, saat Raja dan juga Siva masih diliputi rasa tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh sopir tadi. Oke, ayo kita langsung ke desa Gebang, perintah Heru. Maaf Pak, kami naik ojek saja. Kami tidak jadi ikut di mobil ini, tolak Siva. Raja membuka kembali pintu mobil dan keluar lebih dulu sebelum Siva. Loh, ada apa? Kenapa kalian mendadak membatalkan ikut dengan saya? Tanya Heru, seraya ikut turun dari mobilnya. Sopir pribadi Heru tampak sedikit memucat, namun tetap saja mengarahkan tatapan tajamnya pada Raja dan Siva seakan hendak mengancam mereka. Sopir bapak kurang ajar mulutnya. Dia melecehkan rekan saya secara verbal, tegas Raja, sama sekali tidak takut dengan ancaman yang dilayangkan oleh si sopir melalui tatapannya. Heru pun kemudian langsung menatap tajam ke arah sopirnya dan tampak seakan butuh penjelasan. Tari dan juga Nosid mendekat karena mendengar keributan. Saya tidak bilang apa-apa kok komandan. Mbak dan juga masnya saja yang mungkin salah tangkap, elak si sopir. Siva pun mengeluarkan tape recorder kecil miliknya dari dalam saku, lalu memutarnya untuk didengarkan oleh Heru. Oh alah, tak pikir yang mau ikut ke desa Gebang hanya wanita saja. Memangnya kenapa kalau bukan wanita semua yang ikut? Ada masalah? Pak Heru tahu tentang kelakuan dan cara bicara Anda yang seperti barusan. Sudah biasa ya, kurang ajar dan jelalatan terhadap wanita. Alah, kalian itu pendatang, jadi jangan macam-macam. Jangan coba-coba bicara sama Pak Heru. Cuma begitu saja kok tersinggung. Suka-suka saya toh. Kalau mau jelalatan sama perempuan, klik. Bagaimana, Pak Heru? Apakah ucapan supir bapak barusan harus saya perkarakan di kantor polisi? Tanya Siva, tampak begitu tenang. Heru akhirnya mengemudikan mobilnya sendiri setelah memecat sopir pribadinya yang ketahuan telah melecehkan Siva secara verbal. Raja duduk di bagian depan, tepat di samping Heru, sementara Siva duduk di kursi tengah sambil melihat keluar jendela mobil pada sisi kanan dan kirinya. Raja melihat ke belakang sesekali untuk memastikan tentang apa yang sedang Siva lakukan. Kita sudah sampai, ujar Heru. Mobil itu melewati gerbang desa Gebang dan akhirnya berhenti pada halaman sebuah rumah yang tampaknya masih ada orang beraktivitas di sana. Mereka bertiga pun turun dari mobil. Heru tampak memberitahu pemilik rumah tentang siapa dua orang yang dibawanya malam itu. Siva dan juga Raja tidak terlalu mendengarkan pembicaraan mereka. Keduanya sudah terfokus pada banyaknya makhluk-makhluk tidak kasat mata yang mengelilingi bagian depan dan juga samping desa tersebut. Siva memberi tanda pada Raja untuk mengikutinya dan menjauh dari halaman rumah yang mereka singgahi. Raja mengikuti langkahnya, lalu segera ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Siva terhadap makhluk-makhluk tidak kasat mata. Apa yang kamu lihat, Jak? Tanya Siva. Ada pocong pada 4 penjuru mata angin di desa ini, dan ada beberapa kuntilanak yang bertengger di pepohonan. Aku nggak bisa menghitung jumlah kuntilanaknya, Sif. Terlalu banyak, jawab Raja. Bagus sekali Raja. Terima kasih atas informasi yang lebih lengkapnya. Aku cuma bisa lihat 4 pocong yang kamu sebutkan dan beberapa kuntilanak dari pohon terdekat. Sekarang bantu aku cari 8 buah ranting pohon yang ukurannya pendek saja, pinta Siva. Raja pun melangkah untuk mencari 8 buah ranting pohon yang Siva pinta itu. Setelah ia mendapatkan 8 pohon itu,
Ia segera kembali mendekat pada Shiva yang tampak sedang membacakan air mineral dalam botol yang sejak tadi dibawanya di dalam ransel. Shiva kemudian membacakan doa yang kemudian meniup air mineral dalam botol itu. Shiva kemudian menyiramkan air itu pada telan ranting yang sedang dipegang oleh raja. "Ayo ikut aku," ajak Shiva. Raja pun kemudian kembali mengikuti langkah Shiva menuju ke 4 penjuru mata angin di desa tersebut. Pada setiap penjuru Shiva menancapkan 2 buah ranting dengan jarak seukuran sebuah gerbang. Setelah semua ranting tadi selesai ditancapkan oleh Shiva, perlahan makhluk-makhluk halus yang tadi dilihat oleh Raja dan Shiva pergi satu persatu dari posisinya. Allahu Akbar. Raja pun bertakbir lirih ketika Shiva berbalik untuk menatap ke arah Raja. Hal pertama yang dilihat oleh Raja adalah senyum di wajah wanita itu. "Bagaimana? Aku barusan sudah memenuhi janji kepadamu untuk memperlihatkan bagaimana cara kerjaku di lapangan. Kamu sudah paham kan sekarang tentang cara kerjaku?" tanya Shiva. Raja masih saja menatap ke arah Shiva dan tidak berekspresi. Baginya Shiva adalah sosok ceria yang tidak mudah ditebak. Shiva terlihat seperti buku yang terbuka, padahal sebenarnya dia adalah buku yang isinya tidak bisa dibaca. "Jadi, kamu bukan hanya seorang indigo seperti aku, tapi juga memiliki keahlian di dalam dirimu yang entah berasal dari mana. Benar begitu?" "Aku memiliki keahlian di dalam diriku karena garis keturunan, bukan entah dari mana, seperti yang kamu kira. Aku diajari banyak hal oleh almarhum nenekku saat dia tahu kalau aku adalah seorang indigo. Dari itulah, aku bekerja keras untuk menjadikan keahlian yang aku punya ini agar menjadi berguna bagi banyak orang. Aku tidak mau serakah dan menggunakannya untuk kepentingan diriku sendiri," jelas Shiva. Lalu, apakah Gani tahu tentang keahlian yang kamu miliki?" Raja penasaran. "Enggak, dia enggak tahu. Lebih tepatnya, dia enggak pernah tahu apa-apa tentang diriku. Dia cuma pernah menyatakan perasaan. Aku menerima pernyataan perasaannya itu, lalu kami kemudian mempunyai hubungan sebagai kekasih. Setelah itu dia selingkuh dengan Rere dan kami pun akhirnya putus karena dia merasa lebih ingin Rere ada di sisinya ketimbang aku yang gila kerja serta kurang memperhatikan dirinya. Intinya adalah aku bukan Rere yang siap tidur dengan Gani kapanpun Gani mau, ataupun kapanpun Gani butuh. Aku selalu menjaga diriku dan menjauhi hal-hal yang terlarang, karena aku tidak mau memberikan kekecewaan pada pria yang akhirnya akan menikah denganku nanti. Kamu paham kan dengan apa yang aku maksud?" Raja diam saja dan masih mengamati Shiva. Shiva pun memutuskan untuk segera beranjak dari hadapan Raja setelah pria itu memilih untuk diam. "Apakah kita sudah selesai mengamati situasi di desa ini?" tanya Raja. "Iya, sudah selesai. Besok baru kita akan lihat ada pergerakan apa setelah aku mengusir semua makhluk-makhluk yang dikirim ke desa ini. Aku yakin sekali kalau ada seseorang yang ingin berbuat jahat kepada seluruh penduduk di desa ini," jawab Shiva. "Maksudmu, tadi kamu mengusir mereka dengan tujuan untuk menantang si pengirim makhluk-makhluk itu agar menunjukkan siapa dirinya?" Raja terdengar kaget. "Iya Raja, benar sekali. Kita memang harus menantang si pengirim makhluk-makhluk itu agar kita tahu apa tujuan dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi bukankah itu justru akan jadi berbahaya bagi orang-orang di desa ini yang masih sakit? Kenapa kamu harus menantangnya sih?" Raja benar-benar tidak setuju dengan apa yang sudah Shiva lakukan. Shiva pun menghentikan langkahnya dan kembali berbalik ke arah Raja. "Kamu merasa ragu dengan taktik yang aku gunakan karena memikirkan keselamatan warga yang masih sakit, atau karena kamu kesal setelah mendengar bagaimana perjalanan hubungan aku dengan Gani karena kamu adalah teman dekatnya?" tanya Shiva. Raja pun benar-benar terdiam lagi seperti tadi itu dan hanya mematung di tempatnya tanpa berekspresi. "Mari kita bicarakan soal permasalahan itu setelah pekerjaan kita selesai. Jika kamu memang merasa akulah yang salah sehingga Gani memutuskan untuk berselingkuh dengan Rere, aku akan tunjukkan sesuatu sama kamu nanti, dan insya Allah
tidak akan ada satu hal pun yang aku tutup-tutupi dari kamu. Bagaimana? Setuju? Tawar Siva. Setuju? Jawab Raja dengan cepat. Tapi ingat, setelah kamu menjelaskan semuanya, bukan berarti aku akan memihak terhadap kamu. Ya tentu saja kamu tidak boleh memihak kepadaku. Aku bukan temanmu. Aku adalah orang asing yang saat ini terkait denganmu hanya karena kita bekerja di tempat yang sama. Kamu tetap harus ada di sisi Gani. Dia akan semakin tersesat kalau kamu enggak ada di sisinya dan enggak menjadi temannya lagi. Jangan tinggalkan dia. Aku mendukung niat baik kamu kepadanya. Apa yang Siva ucapkan juga jelas sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Raja akan tercetus dari mulut wanita itu. Siva terdengar seperti baru saja memohon kepada dirinya agar tetap ada di sisi Gani. Aku benar-benar sulit memahamimu, batin Raja. Raja dan juga Siva tiba di penginapan kembali setelah memeriksa keadaan di Desa Gebang. Yang lainnya tampak sudah beristirahat masing-masing yang sudah dibagi oleh Tari. Hal itu membuat Raja dan juga Siva juga memutuskan untuk ke kamar mereka masing-masing setelah menerima kunci dari resepsionis. Pagi nanti aku akan laporan sama yang lainnya soal apa yang tadi kita lihat dan apa yang tadi kita lakukan, ujar Siva. Ya, aku juga akan melakukan hal yang sama, sahut Raja seadanya. Mereka pun segera masuk ke kamar dan kemudian menguncinya dari dalam. Siva menggeser sebuah meja yang terbuat dari kayu jati dan kemudian meletakkannya tepat di depan pintu kamar. Ia selalu melakukan hal itu jika sedang menginap di suatu tempat asing. Ia selalu mencoba mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah ia menggeser meja tadi, ia segera membuka tasnya dan mengeluarkan handuk. Ia ingin mandi terlebih dahulu karena tadi ia hanya sempat berganti baju setelah datang ke acara pertunangan Gani dan juga Rere. Ponselnya bergetar saat baru saja diaktifkan. Ada beberapa pesan yang masuk dari kedua orang tuanya dan juga dari Arlita, mamanya Gani. Ia kemudian mengabaikan pesan dari Arlita dan hanya membuka pesan dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum, nak. Hati-hati di jalan ya sayang. Jangan lupa sholat dan juga berdoa dimanapun kamu berada. Doa ibu selalu menyertai kamu. Begitu isi pesan dari ibunya. Kamu juga harus tahu bahwa ibu tidak menuntutmu untuk cepat-cepat menikah. Jika kamu memang belum menemukan pria yang tepat, santai saja, nikmati hidupmu. Ibu sayang kamu dan tidak butuh kamu hidup di tengah keterpaksaan. Siva tersenyum saat membaca isi pesan itu, lalu beralih membaca pesan lainnya yang tentunya adalah dari ayahnya. Assalamualaikum, putri ayah tersayang, kamu baik-baik saja ya saat bekerja? Selalu sholat tepat waktu dan ini adalah perintah yang wajib kamu penuhi. Jangan banyak pikiran, fokus saja dengan pekerjaan kamu itu. Jika bekerja adalah hal yang membuat kamu berbahagia. Tidak usah punya pacar lagi. Kalau akhirnya kamu hanya akan mendapat perlakuan yang buruk, seperti bagaimana Gani memperlakukan selama ini. Maaf karena ayah dan juga ibu pernah mencoba menjodohkan kamu. Ya karena tergoda oleh bujukan papa dan juga mamanya Gani. Ayah masih tidak terima dengan perlakuan kasarnya terhadapmu 2 bulan lalu. Dia mencaci maki serta menampar kamu di depan umum. Dan ayah merasa sakit hati dengan perlakuan buruknya tersebut, padahal sudah jelas dia yang salah. Ayah mengasuhmu, mendidikmu dan mencintai kamu sepenuh hati, bukan untuk disakiti oleh laki-laki seperti Gani. Kalau suatu saat kamu sudah menemukan yang cocok, katakan pada pria itu untuk datang pada ayah dan minta dia untuk langsung menikahimu. Jika dia serius, maka dia akan langsung memenuhi apa yang kamu minta, insya Allah. Perasaan Siva jelas terasa semakin lega saat tahu kalau kedua orang tuanya benar-benar ikhlas jika tidak ada lagi hubungan di antara dirinya dan Gani. Mereka berdua tampak benar-benar tidak menyesali apa-apa setelah Siva putus dengan Gani. Hal itu jelas membuat Siva semakin mantap untuk menutup dirinya dan hanya akan membuka dirinya pada pria yang nanti menjadi pendamping hidupnya.
Jika orang tuaku merasa bahagia saat aku sudah tidak lagi bersamanya, maka itu artinya Allah benar-benar menunjukkan jalan yang sebenarnya untukku. Insya Allah tidak akan kusesali sedikit pun perpisahanku dengan Gani. Justru aku sangat mensyukurinya. Batin Siva penuh kelegaan. Di rumah keluarga Jatmiko, Gani saat ini sedang disidang oleh kedua orang tuanya dan tidak diizinkan beristirahat. Gani benar-benar merasa putus asa setelah tahu semua kebenaran tentang Rere yang selama 6 bulan terakhir ternyata masih menjalin hubungan dengan Fani hingga akhirnya hamil. Bisa-bisanya kamu tidak tahu kalau perempuan itu selalu tidur dengan pacarnya. Kamu menjadikan dia selingkuhan, sementara kamu juga adalah selingkuhannya. Di mana kewarasan kamu, Gani? Di mana? Amuk Tommy. Pernah nggak habis pikir dengan tingkah laku kamu, Gani? Bisa-bisanya kamu membuang Siva, seorang wanita mandiri dari keluarga terhormat yang sangat menjaga dirinya, dan memilih seorang pelacur murahan seperti Rere. Kamu gila apa gimana sih? Kalau seandainya tadi ibunya Raja gak mengenali Rere dan tahu mengenai kehamilannya, maka kamu akan menjadi ayah dari anak yang bukan berasal dari benih kamu. Lihat Siva, meski dia harus bekerja dan terus pergi keluar kota selama berhari-hari, dia tetap menjaga dirinya baik-baik dan tidak pernah membuat malu kedua orang tuanya. Ya Allah, kenapa anakku tolol sekali otaknya? Geram Arlita. Tommy kini menatap ke arah Arlita sekali lagi. Sudah kamu coba hubungi Siva, mah? Coba lagi hubungi dan bicara dengannya, pinta Tommy. Pesan yang mama kirim baru saja masuk, Pak. Tapi Siva tampaknya tidak membuka pesan dari mama. Wajar kalau dia merasa sakit hati sekarang. Dia itu wanita baik-baik, tapi malah diselingkuhi oleh anak kita yang bodoh ini, ujar Arlita sambil menatap ke arah Gani dengan penuh kekesalan. Maafkan aku, Ma. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar khilaf. Aku khilaf karena Rere terus saja menggoda aku saat Siva jauh dariku. Jelas Gani. Ya, kamu harus jangan tergoda dong sama perempuan murahan itu. Sudah tahu dia berusaha menggoda kamu, kok kamu enggak berpikir yang buruk tentang dia dan malah berpikir buruk tentang Siva? Di mana-mana yang namanya perempuan kalau suka menggoda laki-laki itu, enggak ada yang benar jalan hidupnya, kan? Kok bisa sih kamu enggak sadar kalau dia bukan perempuan baik-baik? Kamu ini malah menyalah-nyalahkan Siva karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kamu pikir setelah berumah tangga, kerja itu nggak penting? Lihat Mama, sampai detik ini Mama masih bekerja kok, meskipun papamu kaya raya. Memang dasarnya kamu itu bodoh, tegas Arlita. Sekarang jawab, kamu sudah pernah ngapain selama selingkuh sama Rere? Kamu pernah tidur sama dia? Tanya Tony. Enggak Pak, demi Allah aku enggak pernah sampai sejauh itu ketika jalan sama Rere. Kami cuma keluar untuk makan malam, belanja-belanja, atau pergi nonton. Nggak lebih daripada IPA, jawab Gani. Oh, berarti si Rere cuma pengen morotin harta keluarga kita. Benar begitu? Tanya Arlita. Gani tidak bisa menjawab, karena dirinya juga baru sadar sekarang setelah semuanya terbuka selebar-lebarnya. Wah, Siva bahkan belum pernah loh meminta dibelikan 1 gelas pun probati sama kamu selama dia menjadi pacarmu 1 tahun belakangan. Dia selalu menolak kalau kamu mau mengeluarkan uang saat kamu sedang jajan sama dia karena merasa tidak enak sama papa dan juga mama. Lalu perempuan murahan itu justru malah berusaha mengeruk semua uang yang kamu punya. Aduh, stres rasanya punya anak bodoh kayak kamu. Stres, ungkap Arlita. Ma, Gani akan berusaha memperbaiki semuanya sama Siva. Gani janji sama mama, semua ini gak akan terulang lagi, Ma. Gani menyesal, Ma. Maafkan Gani. Mohon Gani yang kemudian bersujud di kaki ibunya. Pagi itu Tari mengajak semuanya untuk sarapan bersama. Siva dan juga Raja sudah siap untuk memberikan laporan mengenai apa saja yang mereka lihat semalam serta apa saja yang mereka lakukan. Rashid, Hani, dan juga Mika tampak menyiapkan buku catatan masing-masing sebelum mendengarkan laporan dari Siva dan juga Raja. Siva meletakkan ponselnya di atas meja makan saat itu
sehingga raja bisa melihat ponsel tersebut dengan sangat jelas. Mereka berdua duduk bersebelahan sejak tadi, karena Hani menolak duduk di samping Mika yang telah membuatnya kesal sejak baru keluar dari kamar. Jadi malam saat aku dan juga raja tiba di desa Gebang, kami langsung melihat adanya makhluk halus dari 4 penjuru mata angin di desa tersebut. Lebih tepatnya, kami melihat pocong dari keempat arah mata angin tersebut, ujar Siva memulai. Dan tidak hanya itu, selain pocong pada keempat arah mata angin yang kami lihat, ada banyak sekali kuntilanak yang bertengger pada pepohonan di sekeliling desa itu. Mereka semua tampaknya memang sengaja dikirim untuk memagari desa Gebang dari berbagai penjuru, tambah raja. Setelah melihat hal itu, aku memutuskan untuk mengusir mereka semua sebagai undangan bagi orang yang mengirim mereka agar menunjukkan dirinya. Siva kemudian mengatakan secara terbuka mengenai apa yang dilakukannya semalam. Rashid, Tari, Mika, dan juga Hani tampak mengangguk-anggukkan kepala saat raja mencoba memperhatikan reaksi dari apa yang Siva katakan. Tampaknya tidak ada sama sekali yang keberatan dengan langkah yang Siva ambil. Langkah itu sudah benar, Siva. Kita memang harus mengundangnya agar dia menunjukkan diri. Dengan dia menunjukkan dirinya, maka kita akan tahu apa tujuan orang itu yang sebenarnya, ujar Tari. Apa yang raja dengar itu tentu saja sama persis seperti yang Siva katakan semalam. Tampaknya semua anggota dalam tim itu benar-benar sudah sangat sering bekerja sama dan sudah tahu harus melakukan apa jika menghadapi suatu keadaan. Raja merasa bahwa dirinya lah yang harus beradaptasi, karena mungkin apa yang Siva lakukan tentu saja sudah sangat diketahui oleh seluruh anggota tim yang lain. Oke, kalau begitu aku dan juga Hani akan langsung menemui keluarga-keluarga korban untuk meminta keterangan, ujar Rashid seraya bangkit dari kursinya. Hani segera berjalan keluar dari restoran di penginapan itu, menyusul langkah Rashid yang selalu cepat. Aku dan juga Mika akan ikut dengan Pak Heru. Kami berangkat sekarang. Pamit Tari. Pak Tagor, ayo cepat ikut. Siva pun kemudian bangkit dari kursinya, begitu pula dengan Raja. Aku ke toilet dulu sebentar, Ja. Tunggu di sini, pinta Siva. Oh iya, jawab Raja dengan singkat. Siva tidak membawa ponselnya dan benda baby itu masih tergeletak di atas meja makan. Ada beberapa pesan yang terus saja masuk ke ponsel wanita itu, dan Raja bisa melihat kalau pesan itu adalah pesan dari Gani, Arli, dan juga Tommy Chatmiko. Raja membuka kunci ponsel Siva diam-diam tanpa membuka pesan yang masuk. Ia tertarik saat melihat pesan dari orang tua Siva daripada pesan dari Arlita, Gani, ataupun Tommy yang tampaknya sedang memohon pada Siva untuk bisa berbicara secara langsung. Raja benar-benar membaca pesan yang tampaknya baru masuk beberapa jam lalu. Dan setelahnya pria itu tampak syok usai mengetahui yang sebenarnya terjadi antara Siva dan Gani. Saat Siva kembali dari toilet, Raja tampak sedang sibuk mengetik pesan pada ponselnya sendiri. Ia meraih ponselnya dari atas meja makan dan langsung memasukkannya ke dalam saku celana kerja yang ia pakai. Bisa kita berangkat sekarang, Jak? Tanya Siva, karena takut Raja merasa terganggu. Iya bisa, ayo. Ya biar aku yang bawa motornya, jawab Raja seraya meraih kunci motor dari atas meja makan. Siva pun mengikuti langkah Raja menuju ke tempat motor sewaan terparkir. Mereka kemudian sama-sama berangkat menuju ke desa Gebang untuk kembali menelusuri seluruh penjuru desa tersebut. Rashid dan juga Hani tiba di rumah salah satu korban yang mendadak sakit. Itu adalah rumah ketiga yang mereka datangi. Mereka berdua dipersilakan masuk setelah diperkenalkan oleh Pak RT. Rashid duduk di dekat tempat tidur yang digunakan untuk berbaring anggota keluarga yang sakit di rumah itu. Kalau boleh tahu, saat ini apa yang paling Bapak rasakan? Tanya Rashid. Saat ini saya rasa seluruh badan saya lemas sekali, Nak. Seperti baru saja ditimpa sesuatu yang berat. Saya juga tidak paham kenapa bisa sampai saya merasakan hal seperti ini, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda seperti akan sakit. Sebelum Bapak merasakan sakit ini, apakah ada hal-hal aneh yang Bapak temukan atau Bapak lewati?
Tanya Hani, yang saat itu memilih berdiri di ambang pintu kamar. Korban yang mendadak sakit itu tampak berpikir sebentar, seakan-akan sedang mengingat-ingat sesuatu. Kalau di rumah tidak ada, Nak, tapi kalau di tempat kerja saya memang ada yang aneh selama 3 hari belakangan ini sebelum akhirnya saya sakit seperti ini. Boleh dijelaskan, Pak, mengenai keanehan yang ada di tempat kerja Bapak? Pinta Rosyid. Waktu saya hari Selasa itu saya datang agak siang ke toko akibat hujan. Nah, di depan toko saya itu ada bas berhamburan dan warnanya kuning. Ya, saya pikir mungkin tadi ada yang berteduh sebentar karena kehujanan dan orang itu membawa beras. Mungkin karung berasnya agak sedikit bocor sehingga berasnya berhamburan. Setelah itu saya sapu saja seperti biasa, lalu saya buka toko. Nah, yang anehnya, besoknya dan juga besoknya lagi terus terulang seperti itu. Selalu ada beras berwarna kuning yang berhamburan di depan toko. Saya nggak mikir macam-macam, takut jatuhnya suuzon. Rosyid pun menoleh ke arah Hani, dan Hani pun memberi tanda pada Rosyid bahwa dirinya sudah mencatat keterangan yang diberikan oleh korban. Kalau boleh tahu, toko milik Bapak letaknya di mana? Tanya Rosyid lagi. Toko saya ada di persimpangan luar desa, Nak. Saya menjual kebutuhan pertanian di situ. Ini sudah 3 hari saya tidak buka toko. Ya, karena saya sedang sakit. Istri saya tidak bisa buka toko karena harus mengurus saya sedang sakit ini, sementara anak-anak saya masih kecil. Pria itu menangis karena merasa berat sekali saat merasakan sakit di tengah kebutuhan hidup yang begitu menghimpit. Rosyid dan juga Hani paham bahwa pria itu jelas adalah satu-satunya tulang punggung keluarga di rumah itu. Kami akan coba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya menimpa Bapak. Saat ini sebaiknya Bapak kembali beristirahat dulu, saran Rosyid. Rosyid dan juga Hani pun berpamitan dari rumah itu. Tari mengirim pesan dan meminta mereka bergabung di dekat rumah Pak RT bersama Mika, Siva, dan juga Raja yang sudah selesai menjalankan tugas awal. Ketika mereka akhirnya tiba di sana, semua orang diminta jaga jarak oleh Heru agar keadaan menjadi lebih kondusif. Keterangan yang kami dapat dari 3 orang korban semuanya hampir sama. Ada beras berwarna kuning yang berhamburan di depan tempat kerja mereka selama 3 hari berturut-turut. Ujar Hani langsung menyampaikan apa yang didapatnya bersama Rosyid. Beras berwarna kuning? Tanya Siva dengan nada suara yang cukup tenang. Berarti ada seseorang yang menginginkan usaha orang-orang di desa ini mengalami kebangkrutan dengan mengirimkan teluh beras kuning ke depan tempat usaha mereka. Begitu jelasnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan misteri apa yang akan terungkap di part yang selanjutnya, ya kita nantikan saja di video selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.